Musik dengan suara keras hingga menggelegar atau biasa dikenal dengan sebutan sound horeg terus menuai pro kontra. Kemunculan sound horeg yang awalnya sebagai hiburan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah seiring waktu menimbulkan permasalahan. Sound horeg memang memberi ruang hiburan bagi masyarakat, namun juga memunculkan konflik sosial. Tidak jarang warga yang terganggu dengan suara keras sound horeg, apalagi tak jarang digelar hingga larut malam. Kebisingan musik sound horeg menimbulkan gangguan serius. Tak sedikit insiden suara bass ekstrim dari sound horeg membuat rumah bergetar, genteng hancur, hingga kaca pecah. Fenomena battle sound horeg sebagai adu kekuatan sound system tidak hanya di daratan, namun juga merambah ke wilayah perairan. Belum lama ini, sejumlah perahu yang membuat peralatan sound system dengan speaker berukuran besar dan daya tinggi di pesisir laut Pasuruan, Jawa Timur. Kegiatan tersebut menjadi sorotan karena dinilai mengganggu ekosistem laut. Suara yang dihasil diduga mencapai tingkat kebisingan 135 desibel, melebihi batas aman untuk manusia dan satwa laut. Tak berhenti sampai di situ, kegiatan sound horeg menimbulkan korban jiwa. Diduga tak kuat dengan suara keras sound horeg, seorang penonton jatuh pingsan yang kemudian berujung korban meninggal dunia. Persoalan sound horeg bukan sekedar masalah suka atau tidak suka. Ini soal bagaimana pemerintah hadir untuk mengatur agar hak atas hiburan dan hak atas ketenangan bisa berjalan seimbang. Ya, kita akan bahas mengenai polemik sound horeg ini bersama dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, saya akan perkenalkan untuk Anda di Studio TV One. Bersama saya ini sudah hadir sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, ada Pak Syaifuddin. Selamat malam, Pak Syaifuddin. Terima kasih sudah hadir. Baik, selain itu juga kita masih menunggu ya, nampaknya juga sudah terhubung bersama kami. Ini sudah tersambung Wakil Gubernur Jawa Timur, ada Pak Emil Dardak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terlebih dahulu mau ke Pak Emil terlebih dahulu ya. Pak Emil, ini kan sound horeg justru menimbulkan polemik ya Pak. Terbaru ada seorang ibu di Lumajang, Jawa Timur yang meninggal dunia ketika menyaksikan sound horeg. Saya ingin dengar respon dari pemerintah Jawa Timur, respon mengenai polemik sound horeg ini seperti apa Pak Emil? Ya, kami tentunya sangat berduka atas meninggalnya warga di Lumajang ya, dan kami di saat yang sama harus menghormati privasi dari keluarga sesuai dengan apa yang menjadi pilihan dari keluarga. Jadi ini yang menjadi tentunya posisi kami menghormati pilihan terkait privasi keluarga dan juga bagaimana kita sangat berduka atas kepulangan dari warga. Kalau dari pemerintah akan mengevaluasi persoalan izin nggak Pak untuk penyelenggaraan acara sound horeg? Ya, jadi begini, pada intinya sejak sebelumnya ini telah dilakukan upaya-upaya dari aparat ya untuk, bahkan bukan upaya, lebih tepatnya lagi sudah ada pelaksanaan penegakan aturan dalam kaitan dengan kegiatan yang melibatkan pengeras suara. Ini sudah diterapkan dan sudah ada langkah tegas seperti pelarangan pemberian izin bagi panitia yang tidak bisa memberikan kesanggupan dan tidak diyakini sanggup untuk mengikuti aturan yang berlaku terkait batasan suara, waktu pelaksanaan maupun juga kondisi dari kendaraan yang memuat pengeras suara. Dan ada juga pembubaran yang dilakukan terhadap acara yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah diizinkan sebelumnya. Oke, baik Pak Emil dan juga Pak Syaifuddin, ini kami juga sudah terhubung bersama dengan Bang Thomas Alva Edison Horeg, Sound Engineering. Nama aslinya ini adalah Ahmad Abdul Aziz. Selamat malam Mas Aziz. Saya panggilnya Mas Aziz atau siapa nih Mas? Mas Mehmet aja. Oke, Mas Mehmet. Mas Mehmet, ini merespon, ini kan Mas Mehmet salah satu sound engineering dari sound horeg ini ya, merespon sound horeg yang justru sekarang menjadi polemik seperti apa, Mas? Kalau saya sih
mengikuti peraturan yang ada, Kak. Kan ada regulasi baru. Kalau saya sih mengikuti peraturan, mungkin ada batasan desibel atau batasan subwoofer yang di bawah itu kalau kita mengikuti, Kak. Oke, tapi kalau dari Mas Mehmet ini memang sudah mengikuti standar ya, ada batasannya sampai batasan berapa sih Mas biasanya? Kalau kemarin di Jombang itu kalau nggak salah sekitar 120 desibel, Kak. Oke, 120 desibel. Tapi bukannya kalau batasan Iya. normal begitu tidak boleh lebih dari 60 desibel, Mas? Kalau 60 desibel sih enggak, Kak. Soalnya 60 desibel itu sangat kecil, Kak. Kendaraan jalan aja bisa sampai 70 desibel. Oke, ini kan ada korban ya Mas ya di Lumajang, Jawa Timur. Kalau Mas Mehmet meresponnya seperti apa, Mas? Kalau saya sih, karena saya nggak tahu, Kak, kan saya nggak di posisi itu waktu karnaval. Ya mungkin nanti bisa dibuatkan regulasi baru lagi kalau ada orang yang sakit atau gimana disuruh menjauh atau dievakuasi dulu. Kan waktu event karnaval itu juga ada posko-posko keamanan juga, Kak, gitu. Oke, baik. Kalau begitu saya mau ke Pak Syaifuddin. Pak Syaifuddin, ini kalau ceritanya Mas Mehmet sudah mengikuti standar aturan begitu, jadi notabene mengikuti saja aturan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau pihak pemerintah akan mengevaluasi, tapi saya ingin tahu, ini kan sound horeg ini sebetulnya banyak yang menyoroti, tapi juga banyak yang animo masyarakat meminati sound horeg ini. Apa sih yang terjadi? Ya, nah jadi terkait dengan sound horeg, ini kan sebenarnya sound horeg ini dia merupakan bagian dari tradisi yang melekat di masyarakat sudah sejak lama. Yang dimana penggunaan alat pengeras suara ini kan sudah sering terjadi dan dilakukan oleh banyak masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, kegiatan kesenian, bahkan kegiatan politik seperti kampanye, terus kemudian kegiatan keagamaan, bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan seperti dangdut atau layar tancap. Nah, namun memang yang menjadi persoalan hari ini adalah bahwa penggunaan alat pengeras suara ini ternyata menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Nah, konflik sosial yang berkepanjangan ini salah satunya bisa kita lihat dari adanya kontroversi antara yang menikmati sama yang kontra. Nah, bagi yang menikmati, ini kan sebenarnya hadirnya sound horeg ini bagian dari representasi melawan budaya mapan yang dimana masyarakat-masyarakat menengah bawah khususnya ini nggak bisa mengakses konser yang relatif mahal, eksklusif, maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti diskotik yang tentu dia bersifat eksklusif lah bagi masyarakat, nggak bisa diaksesnya. Sementara di satu sisi masyarakat menginginkan yang namanya hiburan yang mudah diakses, gratis bahkan, dan bisa memberikan suasana keguyupan atau kebersamaan di dalam masyarakat. Nah, tetapi ternyata keberadaan dari sound horeg ini justru menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan sosial budaya, bahkan kesehatan di masyarakat. Nah, hadirnya sound horeg ini saya kira harus dijembatani tidak hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Karena bagaimanapun juga keberadaan sound horeg ini adalah bagian dari ekspresi masyarakat yang menginginkan hiburan massa, hiburan rakyat yang murah meriah bahkan gratis. Tetapi di satu sisi mereka nggak punya ruang untuk bisa menyampaikan ekspresi tersebut. Nah, tetapi di satu sisi juga ada kelompok masyarakat yang menolak keberadaan sound horeg karena dianggap sudah meresahkan. Nah, di dalam konteks masyarakat resiko, ini biasanya orang akan menormalisasi resiko sebelum terjadinya insiden. Nah, ketika insiden sudah terjadi, baru terjadi atensi sosial di masyarakat berupa pro dan kontra. Nah, ini yang terjadi di dalam fenomena sound horeg hari ini. Dan saya kira hal yang perlu dilakukan adalah pemerintah pusat perlu turun tangan membuat regulasi terkait dengan keberadaan
budaya massa yang saat ini ramai diminati oleh masyarakat khususnya di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Dan di satu sisi juga sound horeg ini juga harus dibuat regulasi yang perlu ada pihak-pihak yang duduk bareng bersama bagaimana caranya supaya tetap keberadaan sound horeg ini hadir, tetapi di satu sisi juga dia harus punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Karena bagaimanapun juga di dalam sound horeg ini kan ada ekosistem. Tidak hanya masyarakat yang meminati sound horeg tersebut, tetapi juga ada pelaku bisnis sound horeg dan juga pedagang-pedagang sekitar yang senang kalau misalnya ada keberadaan sound horeg bisa mendapatkan ekonomi mereka. Kita tangkap poinnya. Jadi sound horeg ini adalah bentuk ekspresi masyarakat sehingga pemerintah ini harus turun tangan dan juga menjembatani. Saya ingin dengar responnya dari Mas Mehmet kalau begitu. Mas Mehmet, ini meresponnya seperti apa? Apakah benar sound horeg ini merupakan bagian dari ekspresi masyarakat, Mas? Iya, seperti itu, Kak. Betul sekali. Oke, tapi kalau Mas Mehmet melihatnya sound horeg ini sebagai bentuk apa lagi sih, Mas? Sebagai ini sih, Kak, rasa kebersamaan juga antara pemuda gitu. Kan kita disewanya itu person itu satu RW. Satu RW itu sebelumnya ada musyawarah, ada iuran buat mendatangkan sound untuk izin dan lain-lain gitu. Oke, tapi selama Mas Mehmet manggung ini sempat ada yang komplain nggak sih, Mas? Komplain untuk hal apa, Kak? Komplain soal suaranya begitu terlalu keras atau bagaimana? Kalau selama saya ikut sound horeg ini nggak ada, Kak, ya, karena kan sebelum kita datang itu sebelum kita perform gitu sudah ada musyawarah dari warga, harusnya sound horeg itu ditaruh mana, kalau nanti mungkin ada orang yang sakit atau ada orang tua gitu juga kita dipindahkan agar aman dari radius tersebut gitu. Jadi selama ini belum ada komplain dari warga. Oke. Kalau masalah volume gitu. Baik, Pak Emil silakan direspon. Ini adalah bentuk ekspresi dari masyarakat, bentuk suara masyarakat yang kemudian senang berkumpul begitu. Pemerintah harus hadir untuk memberikan rasa aman bagi segenap warga, begitu pula aparat yang bertanggung jawab atas keamanan. Nah, dalam konteks ini masyarakat mencari hiburan adalah sesuatu yang tentunya positif, tetapi tidak boleh kemudian kontraproduktif dengan keselamatan, ketertiban, dan kesehatan masyarakat. Peraturannya sudah ada, dan peraturan ini yang menjadi landasan dari dilaksanakannya suatu kegiatan. Nah, oleh karena itu tentunya pemerintah menegakkan aturan yang sudah ada. Kaitannya dengan bagaimana pengeras suara ini dipergunakan, dimensi atau bentuk dari kendaraan yang dipergunakan, semuanya adalah aspek-aspek yang harus diikuti karena aturan itu disusun oleh mereka yang berkompeten di bidangnya untuk memastikan tadi kesehatan, keselamatan, dan ketertiban. Dan saya mengapresiasi bahwa Mas Mehmet tadi akan mematuhi peraturan. Jadi mohon maaf saya koreksi sedikit tadi, bukan pemerintah akan mengevaluasi. Pemerintah telah bergerak, aparat telah bergerak untuk memastikan aturan ditegakkan dengan lebih intensif lagi. Ini sudah dilakukan dalam kaitan dengan ada warga yang kemudian berada di lokasi dan juga kemudian kita berduka karena meninggal. Ini tentunya adalah sesuatu yang memang kita menghormati, sekali lagi sebagaimana saya sampaikan, pilihan dari keluarga terkait privasi. Namun demikian evaluasi terhadap pelaksanaan sound horeg ini bukan baru akan, tetapi penegakan aturan ini telah diintensifkan dalam beberapa waktu terakhir. Oke, telah diterapkan begitu. Tapi kami ingin tahu mengenai mekanisme pengawasannya seperti apa. Ya, jadi begini, tadi kan nyebut angka dan diperdebatkan ya, berapa desibel.
Jadi desibel ini kan berkaitan juga dengan lokasi. Lokasinya ini kalau di jalan protokol yang besar atau dia masuk ke jalan yang kecil, yang rumahnya itu dekat, ini tentu tidak bisa disamaratakan begitu angkanya. Jadi dalam kaitan dengan angka persisnya, surat edaran juga tengah diterbitkan, tetapi peraturan dari Menteri LH, dari Menteri Kesehatan itu sudah menyebutkan persisnya berapa batasan yang telah dinyatakan aman oleh dokter atau pakar medis dalam kaitan dengan THT misalnya. Ini menjadi landasan. Jadi LH maupun Kemenkes telah membuat standar tingkat volume dan kebisingan yang bisa ditolerir oleh kesehatan manusia. Nah, ini yang menjadi dasar. Angkanya berapa itu sangat teknis dan spesifik tergantung kepada lokasi dan rute dari penggunaan pengeras suara tersebut. Oke, baik. Menarik sekali kita membahas sound horeg ini. Kita juga ingin tahu bagaimana kemudian ke depannya hadirnya acara-acara seperti sound horeg ini harusnya direspon oleh masyarakat. Kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Putar musik di kafe kena royalti, lalu bagaimana dengan putar lagu musisi di Festival Sound Horeg, sebuah grup SKA yang musiknya kerap diputar di pertunjukan Sound Horeg mempertanyakan royalti mereka. Bukan, Tip X yang satu ini bukan cairan penghapus tinta ballpoint, tetapi nama salah satu band asal Indonesia yang mencapai masa kejayaannya pada era tahun 90-an. Anak-anak milenial pasti kenal band beraliran musik ska yang satu ini. Band legendaris Indonesia yang satu ini ikut mengomentari fenomena sound horeg yang belakangan viral di media sosial. Lewat unggahan mereka di Instagram, personel Tip X tampak memparodikan aksi check sound khas para operator sound horeg. Dalam video tersebut tampak vokalis Tip X, Tresno, dan personel lainnya memerankan kru sound system dengan gaya nyentrik dan ekspresi jenaka. For your information nih, lagu Tip X berjudul Selama Jalan versi remix kerap dijadikan lagu latar saat para operator sound horeg melakukan check sound. Lagu Selama Jalan sendiri dirilis pada tahun 2001 sebagai bagian dari album Tip X yang berjudul Mereka Tak Pernah Mengerti. Kini versi remixnya populer sebagai latar suara dalam parade sound horeg, terutama yang dibawakan oleh sosok viral seperti Mehmet alias Thomas Alva Edison. Dalam unggahan mereka, Tip X juga sempat menyinggung soal royalti lagu mereka yang dibawakan sound horeg. Nah, kalau sudah begini, akankah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menagih royalti musisi Indonesia kepada pelaku pertunjukan sound horeg? Ya, menarik ya kalau kita bahas soal royalti, tapi sebelum kita bahas soal royalti, pertanyaan menggantung saya untuk Pak Syafruddin tadi. Pak Syafruddin, ini kemudian kalau kita lihat mengenai sound horeg ini ke depannya, bagaimana kemudian masyarakat harus merespon hadirnya fenomena sound horeg di tengah masyarakat? Ya terkait dengan fenomena sound horeg yang saat ini sedang booming dan viral di berbagai media sosial, dan juga di dalam isu-isu kepublikan, hal yang paling terpenting adalah pemerintah baik itu pusat maupun daerah harus bisa hadir dan menjembatani persoalan konflik nilai yang terjadi antara dua kelompok yang pro dan yang kontra ini. Karena bagaimanapun juga di satu sisi bagi mereka yang meminati atau senang dengan keberadaan sound horeg menganggap ini bagian dari hiburan, terlepas itu juga bagian dari ekspresi. Dan keberadaan sound horeg ini juga kan di tahun 2014 itu dianggap sebagai representasi ala diskotik rakyat yang murah meriah. Yang dimana bagi masyarakat yang menengah ke bawah ini mungkin nggak bisa mengakses musik yang beat dengan yang keras, karena mereka harus bayar kalau misalnya diskotik dengan relatif yang besar
biayanya, tetapi dengan hadirnya sound horeg ini dianggap menjadi alternatif hiburan yang tidak perlu bayar, bahkan gratis. Nah, tetapi di satu sisi ternyata keberadaan sound horeg ini menjadi kontroversi karena dampak yang timbulkan. Misalnya tidak hanya masalah soal lingkungan, tetapi juga persoalan kesehatan dan juga muncul persoalan baru. Jadi efeknya domino nih. Seperti misalnya tadi BNSK yang menuntut royalti atau sebagainya, ini nanti akan menjadi efek domino yang berikutnya. Jadi respon masyarakat adalah sebelum masyarakat terpicu konflik yang lebih fatal lagi, misalnya terjadi pertikaian, perkelahian antara dua kelompok ini. Nah, pemerintah di sini harus hadir menjembatani. Pemerintah harus hadir sebagai jembatan ya. Oke, baik. Pak Syafruddin, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak pemirsa TV One juga untuk mendengarkan. Ini ada rekan kami, Goldi Gumilang dari Surabaya, Jawa Timur, yang sudah siap ya bertanya-tanya kepada masyarakat. Goldi Gumilang, silakan. Ya, selamat malam Vena Kintan dan juga pemirsa. Benar sekali, kali ini kami akan melihat ataupun mendengar tanggapan masyarakat utamanya di kota Surabaya terkait dengan fenomena sound horeg. Dan saat ini kami sudah berada di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kami akan langsung tanya-tanya Vena Kintan dan juga pemirsa tanggapan mereka seperti apa. Di samping kami ada dua pemuda ini, boleh berdiri ya, kita ganggu waktunya bentar ya. Boleh kenalan dulu dengan Mas siapa? Saya Mas Rizky Effendi dari Jombang. Oke, Mas Rizky. Kalau mbaknya siapa namanya? Saya Fasya dari Jombang juga. Oke, Fasya dan Rizky. Rizky nih ya, pernah ngelihat sound horeg ataupun pertunjukan karnaval sound horeg gak sih? Pernah ya? Ya, pernah. Kalau ditanya tanggapannya, menikmatikah atau seperti apa? Kalau menurut saya pribadi sih saya kurang suka sih Mas. Karena di sound horeg itu menyalakan volume yang keras dan dapat mengganggu kenyamanan umum. Namun di sisi lain juga sound horeg ini dari perdesaan dijadikan hiburan Mas, dan dijadikan mata pencarian juga. Itu aja saya. Pernah lihat tapi kurang menikmati ya kalau Rizky ya. Kalau Fasya gimana? Pernah ngelihat nggak sih pertunjukan ataupun karnaval sound horeg? Sebenarnya pernah sih di desa-desa, apalagi di TikTok kan sekarang viral banget ya. Tapi poinnya di sini itu adalah sound horeg itu fenomena yang sangat unik dan asli Indonesia gitu, kesenian gitu menurut saya. Tetapi yang kontra dari saya tuh ada dancer-dancer yang kayak di bawah umur, pakai baju seksi, terus kayak ngerusak fasilitas penduduk gitu kan. Seharusnya kan sound horeg ini kan harus di tempat yang sesuai gitu. Misal jauh dari rumah warga dan ada tempatnya sendiri gitu. Oke. Jadi pro-pro aja, tapi ada beberapa hal yang harus mungkin dirubah gitu ya. Oke. Kita coba ke fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Di kemarin kan di Lumajang ada seorang ibu muda yang nonton sound horeg atau nonton karnaval. Dan saat nonton itu meninggal dunia. Nah, ini tanggapannya pernah dengar nggak? Terus tanggapannya gimana? Kalau tanggapan dari saya sendiri sih saya kurang tahu ya Mas, kalau ada yang sampai meninggal seperti itulah. Tapi kalau saya secara langsung melihat karnaval gitu Mas ya, suaranya terlalu keras di telinga, di detak jantung pun kerasa banget Mas. Jadi makanya dari situ saya kurang nyaman lah Mas kalau melihat seperti sound horeg yang volume terlalu keras itu. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya Rizky sama Fasya ya tanggapannya. Dan memang pemirsa, fenomena sound horeg ini masih jadi perbincangan masyarakat, utamanya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang saat ini sedang menggodok peraturan yang akan ditetapkan dari pihak pemerintah provinsi maupun stakeholder terkait. Sementara itu informasi dari Surabaya, kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saya mau ke Pak Emil, kalau begitu Pak Emil, ini respon dari masyarakat ternyata pro saja dengan hadirnya fenomena ataupun acara-acara sound horeg. Tapi kemudian ada catatan untuk kemudian bisa mengubah dan juga menyesuaikan aturannya. Langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk menghindari, mencegah hal-hal seperti yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur ini terjadi lagi, Pak Emil? Mohon izin pertama-tama penegakan aturan ini sekali lagi saya sampaikan bukan hanya diinisiasi setelah adanya hal yang terjadi di Lumajang, tetapi memang telah menjadi perhatian yang sangat-sangat intensif dan penerapan aturan dalam pemberian izin kegiatan ini telah diikuti.
mohon dalam menyikapi peristiwa di Lumajang kita harus juga merujuk kepada pernyataan pihak atau aparat yang berwenang di sana. Dan dalam hal ini tidak bisa dilepaskan juga dari apa yang telah dilaksanakan oleh aparat di sana maupun juga komunikasi resmi yang dilakukan dengan pihak dari keluarga. Nah, tapi kembali lagi bahwasanya memang hasil dari pembicaraan dengan warga kita melihat bahwa pada intinya warga sama-sama menyadari bahwa hiburan adalah sesuatu yang menjadi hal yang positif bagi masyarakat sepanjang tidak menimbulkan efek yang kontraproduktif. Jadi dalam hal ini penerapan aturan tantangannya satu adalah pertama izin keramaian. Izin keramaian ini akan dilandasi oleh ibaratnya RENOPS, rencana operasionalnya itu sendiri seperti apa. Nah, ini langkah pertama. Ini adalah mitigasi risiko. Yang kedua tentu di lapangan. Apakah di lapangan ternyata dipatuhi atau tidak? Ini kan tantangan yang kedua. Kita sudah melihat bahwasannya dalam berbagai kesempatan aparat keamanan telah melakukan penguatan dalam penegakan aturan. Ada kegiatan yang dihentikan, ada izin yang tidak diberikan apabila tidak bisa memenuhi, dan apabila dijalankan tidak sesuai dengan aturan diberhentikan, dibubarkan. Nah, tapi kita terus, jadi yang terus kita benahi adalah metode penegakan aturan di lapangan. Semakin intensif, semakin efektif, itulah yang kita harus ikhtiarkan untuk berikan perlindungan kepada warga. Sekali lagi, aturan-aturan ini sudah ada yang bisa dijadikan rujukan. Kita bukan hanya berdasarkan satu aspek, tapi multiple aspek ya. Tadi peraturan Menteri LH, kesehatan, dan juga tentunya fatwa ulama juga menjadi hal yang kita jadikan tentunya rujukan yang sangat penting dalam kaitan dengan norma kesusilaan dan kemanfaatan serta kemudorotan dari sebuah kegiatan. Terus ditegakkan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak Emil. Malam. Baik, kalau begitu saya ingin ke Pak Syaifuddin. Pak Syaifuddin, ini kan kalau kita lihat mengenai fenomena ataupun acara-acara hiburan seperti Sound Horeg ini, kemudian sempat menimbulkan polemik dan juga memicu adanya wacana larangan ini. Bagaimana kemudian masyarakat harus bersikap mengenai hal ini? Oke. Nah, terkait dengan fenomena Sound Horeg, saya kira ini di satu sisi masyarakat yang meminati juga ada, yang dimana kemudian pemerintah tidak memiliki hak untuk melarang, karena di satu sisi dia juga menjadi alternatif hiburan yang murah meriah bahkan gratis bagi masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah yang tadi sudah saya sampaikan adalah bisa menjembatani hal tersebut agar tidak terjadi peristiwa tragedi kematian di Lumajang yang merupakan satu contoh kecil dampak sosial yang terjadi selain nanti akan terjadi kekisruan atau perkelahian atau kekerasan antar dua kelompok ini. Nah, upaya antisipasi ini perlu dicegah lebih awal. Tadi sudah disampaikan perlu ada mitigasi risiko yang bisa meminimalisir dampak yang terjadi dari adanya pro kontra ini. Dan yang paling terpenting adalah hadirnya pemerintah tidak hanya sebatas membuat regulasi, tetapi juga ada proses pengawasan dan sanksi yang tegas. Karena bagaimanapun juga para pelaku Sound Horeg ketika dia sudah mematuhi aturan, tetapi ketika dia melaksanakan di lapangan dengan kondisi crowded seperti ini bisa terjadi kontrol sosial yang rendah, bahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi penting juga aparat keamanan juga terlibat ketika ada karnaval di Sound Horeg tersebut. Oke, saya mau dengar suaranya Mas Mehmet kalau begitu. Mas Mehmet, apa sih yang paling diharapkan oleh Mas Mehmet dan juga teman-teman pelaku yang terlibat dalam Sound Horeg ini? Yang paling diharapkan nih sekarang apa? Yang paling diharapkan yang jelas regulasi, Kak, ya. Saya itu sama teman-teman malah berharap untuk regulasi segera terrealisasikan semua ya, biar kita tidak dipandang buruk terus sama teman-teman, sama netizen gitu. Jadi harapan saya itu sih Kak, sama teman-teman. Oke,
Jadi itu harapannya, dan kalau memang sudah ada regulasi yang jelas begitu, teman-teman seperti Mas Mehmet dan teman-teman lain juga bisa menjalani pekerjaan di bidang sound horeg ini dengan baik dan juga tenang begitu ya Mas? Ya, betul seperti itu. Oke, baik, tentu itu harapan dari Mas Mehmet dan juga rekan-rekan. Mudah-mudahan ini juga bisa segera ada hasil seperti harapan yang diinginkan oleh Mas Mehmet. Terima kasih Mas Mehmet sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Syaifuddin sudah bergabung dan juga hadir di studio TV One. Selamat malam. Ya, dan pemirsa, diskusi tadi juga tentunya sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Ya, dan saya Ken Ana pemirsa, pamit undur diri, namun sesaat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir untuk Anda bersama dengan Celia Alessandra dengan tema Cafe Putar Musik, Awas Ditagih Royalti. Akhir kata kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.